Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kasibela dari kelas 3B Akuntansi. Jadi di sini saya akan membuat tugas video UAS yang dimana saya akan menjelaskan 7 materi yang telah saya buat sebelumnya. Materi pertama tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Teori keuangan dan perbankan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan keuangan yang adil, transparan, dan berkeadilan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu larangan riba. Larangan riba adalah keuangan syariah yang melarang adanya bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Keadilan. Keuangan syariah menekan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Transparansi, yaitu keuangan syariah menekan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Risiko bersama. Keuangan syariah menekan pentingnya risiko bersama dalam transaksi keuangan. Mudharabah. Keuangan syariah menekan pentingnya mudharabah atau bagi hasil dalam transaksi keuangan. Praktik keuangan syariah, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Zakat. Zakat adalah salah satu praktik keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah dimulai pada tahun 1963 ketika Mesir menjadi negara pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah. Ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah perbankan syariah, yaitu pada tahun 1963 Mesir menerapkan sistem perbankan syariah. Mesir menjadi negara pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah dengan didirikannya Migran Local Saving Bank. Prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Ada beberapa prinsip perbankan syariah, yaitu 1. Prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan ditaati. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Prinsip keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi pihak lain. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus memperlakukan nasabahnya dengan adil dan tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar. 3. Prinsip transparansi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi keuangan kepada nasabahnya. 4. Prinsip risiko bersama. Prinsip ini menyatakan bahwa risiko keuangan harus dibagi bersama antara bank syariah dan nasabahnya. Dalam konteks perbankan syariah,
Prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus berbagi risiko keuangan dengan nasabahnya dan tidak memindahkan semua risiko kepada nasabah. 5. Prinsip mudharabah. Prinsip ini menyatakan bahwa keuntungan keuangan harus dibagi bersama antara bank syariah dan nasabahnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus membagi keuntungan keuangan dengan nasabahnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Materi 2 tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Tantangan: kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Banyak orang masih kurang familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana produk keuangan syariah berfungsi. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, seperti kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah. Regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Regulasi dan standar yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan seringkali belum sepenuhnya matang. Persaingan dengan sistem keuangan konvensional, yaitu sistem keuangan konvensional di Indonesia sudah sangat mapan dan memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga persaingan dengan sistem keuangan syariah sangat ketat. Peluang: potensi pasar yang besar, yaitu Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar untuk produk dan layanan keuangan syariah sangat besar. Dukungan pemerintah, yaitu pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Inovasi teknologi, yaitu teknologi dan fintech menawarkan peluang untuk inovasi dalam industri keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Kerjasama internasional, yaitu kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam ekonomi syariah dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dan manfaat peluang. Tantangan dan regulasi. Tantangan dan regulasi adalah salah satu hambatan utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada beberapa tantangan regulasi yang dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu 1. Kurangnya regulasi yang jelas. Regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia masih belum jelas dan tidak lengkap, sehingga membuat bank syariah sulit untuk beroperasi. 2. Ketidakpastian hukum, yaitu ketidakpastian hukum yang terkait dengan perbankan syariah dapat membuat bank syariah tidak yakin tentang bagaimana menerapkan regulasi yang ada. 3. Kurangnya standar akuntansi syariah, yaitu kurangnya standar akuntansi syariah yang jelas dapat membuat bank syariah sulit untuk melaporkan keuangan mereka secara akurat. 4. Kurangnya pengawasan yang efektif, yaitu kurangnya pengawasan yang efektif dari regulator dapat membuat bank syariah tidak mematuhi regulasi yang ada. 5. Ketergantungan pada regulasi konvensional, yaitu perbankan syariah masih sangat tergantung pada regulasi konvensional
sehingga membuat mereka sulit untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dampak dari tentangan regulasi yaitu 1. Menghambat pertumbuhan perbankan syariah, yaitu tantangan regulasi dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. 2. Meningkatkan biaya operasional. Tantangan regulasi dapat meningkatkan biaya operasional bank syariah sehingga membuat mereka kurang kompetitif. 3. Mengurangi kepercayaan masyarakat, yaitu tantangan regulasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Materi 3 tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Yaitu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan layanan kepada nasabah. Perkembangan digital. Perkembangan digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan syariah. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan Islamic Digital Bank sebagai solusi layanan keuangan yang modern, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Materi 4 tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Itu peran lembaga dan industri pendukung, yaitu 1. Mengembangkan regulasi. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. 2. Meningkatkan literasi keuangan syariah, yaitu lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. 3. Mengembangkan infrastruktur. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan perbankan syariah. 4. Meningkatkan keamanan, yaitu lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan keamanan data dan transaksi perbankan syariah. 5. Meningkatkan kompetitivitas, yaitu lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan kompetitivitas perbankan syariah di era digital. Inovasi produk, yaitu inovasi produk adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan nasabah perbankan syariah. Ada beberapa contoh inovasi produk, manfaat inovasi produk, dan tantangan inovasi produk. Contoh inovasi produk yaitu 1. Produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang inovatif seperti pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah. 2. Produk deposito, yaitu produk deposito yang inovatif seperti deposito berbasis syariah dapat meningkatkan pendapatan nasabah. 3. Produk kartu kredit, yaitu produk kartu kredit yang inovatif seperti kartu kredit syariah dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi. 4. Produk asuransi, yaitu produk asuransi yang inovatif seperti asuransi syariah dapat meningkatkan perlindungan nasabah. 5. Produk investasi, yaitu produk investasi yang inovatif
seperti investasi syariah, dapat meningkatkan pendapatan nasabah. 6. Produk digital. Produk digital seperti aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah. 7. Produk wakaf, yaitu produk wakaf yang inovatif seperti wakaf berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Manfaat inovasi produk, yaitu 1. Meningkatkan kenyamanan. Inovasi produk dapat meningkatkan kenyamanan nasabah. 2. Meningkatkan aksesibilitas, yaitu inovasi produk dapat meningkatkan aksesibilitas nasabah. 3. Meningkatkan keamanan, yaitu inovasi produk dapat meningkatkan keamanan transaksi. 4. Meningkatkan pendapatan, yaitu inovasi produk dapat meningkatkan pendapatan nasabah. 5. Meningkatkan kompetitivitas, yaitu inovasi produk dapat meningkatkan kompetitivitas perbankan syariah. Tantangan inovasi produk, yaitu 1. Kurangnya literasi keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menghambat inovasi produk. 2. Kurangnya sumber daya, yaitu kurangnya sumber daya dapat menghambat inovasi produk. 3. Kurangnya infrastruktur, yaitu kurangnya infrastruktur dapat menghambat inovasi produk. 4. Kurangnya regulasi. Kurangnya regulasi dapat menghambat inovasi produk. 5. Kurangnya keamanan. Kurangnya keamanan dapat menghambat inovasi produk. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah pentingnya untuk meningkatkan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Materi 5 tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan perubahan signifikan dalam struktur pengawasan keuangan di Indonesia. Sebelum OJK terbentuk, BI memiliki peran ganda sebagai regulator dan pengawasan bank. Namun dengan kehadiran OJK, peran BI lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan mikroprudensial. Kehadiran OJK. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan tonggak penting dalam pengawasan keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi jasa keuangan di Indonesia. Inovasi dalam kebijakan. Inovasi dalam kebijakan adalah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan di Indonesia. Ada 3 contoh inovasi dalam kebijakan, yaitu 1. Kebijakan berbasis teknologi. Kebijakan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. 2.
Kebijakan berbasis data, yaitu kebijakan berbasis data dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas kebijakan seperti penggunaan data untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan. 3. Kebijakan berbasis partisipasi, yaitu kebijakan berbasis partisipasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan seperti penggunaan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Materi 6 tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Itu Bank Indonesia atau BI telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Pengembangan infrastruktur keuangan syariah, yaitu BI telah mengembangkan infrastruktur keuangan syariah termasuk sistem pembayaran sistem syariah dan sistem pengelolaan dana syariah. 2. Pendidikan dan literasi keuangan syariah, yaitu BI telah meningkatkan pendidikan dan literasi keuangan syariah melalui program-program pelatihan dan sosialisasi. 3. Pengembangan produk keuangan syariah, yaitu BI telah pengembangan produk keuangan syariah, yaitu BI telah mendorong pengembangan produk keuangan syariah seperti suku dan obligasi syariah. 4. Kerjasama internasional, yaitu BI telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. 5. Digitalisasi keuangan syariah, yaitu BI telah mendorong digitalisasi keuangan syariah melalui pengembangan aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran digital. Definisi perbankan syariah, yaitu perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebaikan. Perbankan syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan, melainkan menggunakan sistem tagih hasil dan jasa. Regulasi Bank Indonesia. Regulasi Bank Indonesia atau BI adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BI untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Regulasi BI bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perbankan. Materi 7 tentang tantangan dan regulasi dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut. Tantangan 1. Kurangnya literasi keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia membuat sulit untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah. 2. Kurangnya infrastruktur keuangan syariah. Kurangnya infrastruktur keuangan syariah adalah kurangnya infrastruktur keuangan syariah seperti kantor cabang dan ATM membuat sulit untuk meningkatkan
eksibilitas keuangan syariah. 3. Kurangnya regulasi yang jelas. Kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten membuat sulit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. 4. Kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam berpengalaman dalam keuangan syariah membuat sulit untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah. 5. Kurangnya inovasi produk. Kurangnya inovasi produk keuangan syariah membuat sulit untuk meningkatkan daya saing keuangan syariah. Peluang. 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah membuat peluang untuk meningkatkan eksibilitas keuangan syariah. 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat peluang untuk meningkatkan permintaan keuangan syariah. 3. Dukungannya pemerintah. Dukungannya pemerintah terhadap keuangan syariah membuat peluang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. 4. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi membuat peluang untuk meningkatkan eksibilitas dan kualitas layanan keuangan syariah. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat keuangan syariah, sehingga mereka tidak menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu 1. Kurangnya literasi keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat membuat sulit untuk memahami konsep dan manfaat keuangan syariah. 2. Kurangnya informasi. Kurangnya informasi tentang keuangan syariah membuat masyarakat tidak mengetahui tentang produk dan jasa keuangan syariah. 3. Kurangnya promosi. Kurangnya promosi tentang keuangan syariah membuat masyarakat tidak mengetahui tentang manfaat keuangan syariah. 4. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah membuat mereka tidak menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 1. Meningkatkan literasi keuangan syariah. Meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat melalui program-program pendidikan dan pelatihan. 2. Meningkatkan informasi. Meningkatkan informasi tentang keuangan syariah melalui media massa dan sosial media. 4. Kurangnya kepercayaan. 3. Meningkatkan promosi. Meningkatkan promosi tentang keuangan syariah melalui iklan dan promosi lainnya. 4. Meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah melalui peningkatan kualitas layanan dan produk. Manfaat meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu 1. Meningkatkan eksibilitas keuangan syariah. Meningkatkan eksibilitas keuangan syariah bagi masyarakat. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan fleksibilitas keuangan. Perkembangan global. Perkembangan global keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Aset perbankan syariah global mencapai 3,5 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan tahun sekitar 10%. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia, yaitu aset perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 13,8% year on year sehingga akhirnya Q3 2024 mencapai Rp 750 triliun. Pasar suku juga mencatat kontribusi signifikan dengan penerbitan suku hijau untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.